Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet, khususnya para lansia yang saya hormati dan saya cintai, jumpa kembali dengan saya. Alhamdulillah, saya Budiman, 66 tahun, lansia. Kita berjumpa dalam forum lansia berdaya untuk yang keempat kali. Dalam episode yang keempat ini, saya ingin menyampaikan sebuah judul yang saat ini sangat hangat terjadi di tengah-tengah kita, yaitu terkait dengan lansia, terkait dengan corona, hama corona yang mewabah. Judulnya adalah Cara Lansia Melawan Corona. Saya ulangi, Cara Lansia Melawan Corona. Kenapa saya mengatakan mengambil judul lansia ini? Karena beberapa kalangan, beberapa para ahli mengatakan bahwa yang paling rentan terinfeksi COVID-19 lansia, yang paling rentan salah satunya adalah lansia, orang-orang yang lanjut usia. Di samping ada yang lain seperti orang yang memang mengidap suatu penyakit, juga di samping ada tenaga medis, dokter, perawat dan lain-lain. Tapi saya ingin di sini bicara tentang lansia itu sendiri, bagaimana cara melawan virus yang sangat dahsyat dan sangat mematikan ini. Saya ingin melihat persoalan ini, saya ingin berbagi pengalaman saja, silakan nanti bisa komen. Namun sebelumnya saya ingatkan, silakan untuk menekan tombol subscribe dan tanda lonceng sehingga kita bisa mengikuti video-video berikutnya. Para lansia khususnya yang saya hormati dan saya cintai, virus corona ini telah menyebar ke seluruh dunia. Semua orang sudah tahu, bahkan Indonesia sudah terjangkit dan beberapa daerah juga telah dinyatakan sebagai zona merah. Tak kurang juga di wilayah kita masing-masing saat ini begitu mencekam. Nah, saya ingin lansia ini tetap eksis. Saya ingin menepis sebuah kesan bahwa lansia itu lemah sehingga mudah terserang. Saya hanya ingin menyampaikan sebuah motivasi agar kita tidak putus asa, agar kita tetap tenang walaupun begitu gemuruhnya, begitu dahsyatnya wabah ini sehingga menakutkan semua orang. Para lansia yang saya hormati, saya fokus pada cara melawan corona ya, lansia, cara melawannya bagaimana. Karena dinyatakan bahwa lansia itu orang yang sudah lemah, orang yang sudah rentan terhadap penyakit, rentan terhadap corona. Karena apa? Memang secara fisik mereka sudah mengalami penurunan karena proses penuaan. Lebih-lebih yang mereka yang punya penyakit kronis itu akan mudah. Nah, dokter, para ahli kesehatan sudah menyampaikan beberapa saran, beberapa anjuran. Ada langkah-langkah umum yang sudah kita lakukan selama ini. Di antaranya yaitu ya mulai dari cuci tangan tiap saat dengan air mengalir, kemudian menjaga jarak, kemudian dengan bersinar berjemur di matahari dan seterusnya dan seterusnya. Saya ingin mengambil sisi lain dari sisi lansia sendiri, apa yang harus kita lakukan. Nah, saya punya pendapat, punya urun rembuk yang bisa kita gunakan. Apa itu? Satu, bahwa kita ini, apalagi kita orang muslim, orang beriman, harus yakin bahwa musibah ini tentu dari Allah. Kita ingat ada ayat yang mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Begitu juga wabah ini. Yang pertama dilakukan, apa yang dilakukan kita? Pertama harus kita itu menerima dengan sabar, dengan tawakal. Jadi satu, sabar, tawakal. Sabar menerima bahwa ini cobaan, bahwa ini sebuah musibah yang harus kita terima. Barangkali ada dosa-dosa kita, ada kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan, dan itu memang sudah ditulis di dalam kitab suci bahwa ketika manusia itu melakukan satu dosa, satu kemaksiatan, satu kesalahan, maka Allah akan membalasnya. Barangkali ini
Makanya kita harus bersyukur menerima ini. Yang kedua, kita sabar. Kemudian yang ketiga, tawakal, artinya tetap berusaha. Tawakal mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhan, bahwa kita yakin bahwa tidak ada hubungannya antara corona dengan kematian. Ada orang tidak corona ya mati. Nah, tapi kali ini kita tetap berusaha karena ini sudah mewabah. Jadi prosedur, jadi yang kita ambil adalah, langkah-langkah yang kita ambil adalah, pertama mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh para ahli, oleh pemerintah. Sementara itu kita sebagai hamba Allah, sebagai orang mukmin, orang muslim punya sikap tersendiri, artinya menyikapi musibah ini dengan penuh kebijakan, penuh ketundukan kepada Allah, bahwa insya Allah bahwa semua ada hikmahnya. Ada hikmahnya, semua ada hikmahnya, dan kita yakin sesuatu pasti akan berlalu, badai pasti berlalu. Saya kira itu, terima kasih. Kalau ada kekurangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.